Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin, di channel musik official Story Crew 02. Terima kasih yang sudah mau mensupport saya, terima kasih yang sudah mensubscribe saya, terima kasih yang sudah mensupport saya dan subscribe ya. Oke, jadi satu. Jangan lupa subscribe juga channel baru saya, yaitu Bang Mimin channel. Bantu subscribe ya. Channel cadangan Mimin, bantu subscribe. Kali ini saya akan membawakan The Story of Ye-Chen bab 4014 sampai bab 4027, yakni 14 bab. Oke. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di channel saya dengan cara subscribe ya. Tanpa panjang lebar, langsung ke alur ceritanya. Oke. Bab 4014. Bernard Elnor melihat tatapan serius Zhang Ermon, dan pada saat tertentu dia akan dicuci otak oleh Zhang Ermon. Dia melihat Zhang Ermon dan kemudian di Mona Lisa di tangan Ye-Chen. Setelah beberapa iterasi, otaknya sudah trans atau melamun. Ye-Chen juga tahu bahwa Zhang Ermon berbicara omong kosong, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mampu membuat serangkaian cerita besar dengan ratusan ribu putaran, dan dia tidak bisa tidak mengagumi bocah lelaki tua ini sedikit di hati Ye-Chen. Antara lain, keterampilannya omong kosongnya pasti dapat dianggap sebagai yang terbaik. Namun Bernard Elno dengan cepat pulih mengetahui bahwa ini pasti cerita yang dibuat oleh Zhang Ermon dan mengada-ngada. Jangan katakan apa cerita ini mungkin atau tidak. Bahkan jika itu benar, tidak mungkin sekelompok orang ini memberikan lukisan ini kepada diri mereka sendiri. Dari botol anggur perunggu imitasi plastik tadi, dapat dilihat bahwa dua orang di depan mereka hanya ingin mengadu uang mereka sendiri, dan sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil keuntungan dari setengah sen pun. Jadi dia melengkungkan tangannya ke Zhang Ermon dan berkata dengan ekspresi sedih, "Tuan, saya mengagumi keefisienan Anda dan saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Setelah berbicara, dia menatap Ye-Chen lagi dan berkata, "Tuan, tolong beri lukisan ini harga yang agak baik." Ye-Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Mona Lisa yang diduga plagiat sekarang tergantung di koleksi Louvre di Prancis. Meskipun tidak mungkin untuk dilelang, saya kira jika itu dijual, itu paling tidak bisa dijual sampai 1 miliar US dollar." Ketika Bernard Elnor mendengar ini, hatinya bergetar. Dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya, "Jika Anda berani menawar harga setinggi itu untuk barang rusak ini, saya lebih suka tidak berpartisipasi dalam pelelangan pil nanti. Dan saya tidak akan pernah menerima modal distribusi Anda apapun." Segera setelah itu, Ye-Chen berkata sambil tersenyum, "Lukisan ini di tanganku. Biarkan Tuan Elnon mengambilnya lukisan ini, serta segel giok dan botol anggur perunggu yang baru saja diturunkan adalah 3 hal. Kemas semuanya dan kamu dapat mengambil 2 miliar yuan." Bernard Elnor tercengang setelah mendengarkan ini. 2 miliar? Dia tidak bisa mengerti orang seperti apa yang akan menjadi terbodohi hanya 3 jenis lusuh ini, dan bahkan dengan berani meminta 2 miliar. Jadi dia berkata, 2 miliar terlalu banyak, Bung. Bukankah puluhan juta atau bahkan 100 juta tidak cukup untuk menebus kehilangan 1 juta itu? Ini 2 kali lipat, 100 kali lipat mungkin. Saat dia berkata, dia mengertakkan giginya. "Jika kamu begitu tidak tahu malu, maka aku lebih baik menyerah pada pelelangan ini daripada menerima permintaanmu yang berlebihan dan bodoh itu." "Oke, tidak masalah," Ye-Chen berkata dengan datar. "Akan ada orang kaya yang berpartisipasi dalam pil tersebut. Jika Anda lebih dari 1, Anda tidak akan lebih, dan jika Anda kurang, tidak akan ada lagi, sama seperti tas di toko Anda. Beberapa orang kaya akan terburu-buru untuk mencocokkan, mereka yang tidak ingin menghabiskan uang untuk mendistribusikan barang akan pergi. Anda tidak pernah peduli kan masalah itu?" Setelah berbicara, Ye-Chen berkata lagi, "Tuan Elnor, ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Jika Anda menolak untuk mendistribusikan barang kali ini dan menarik diri Anda dari pelelangan, Anda akan dilarang berpartisipasi dalam pelelangan untuk sisanya di masa depan nanti. Sebaiknya mempertimbangkannya, Tuan, dengan cermat." Bernard Elnor langsung ketakutan setelah mendengar ini dan dengan cepat berkata, Tuan ini bahkan jika Anda ingin mendistribusikan barang tidak perlu mengatakan 2 miliar. Bisakah itu lebih kurang?" Ye-Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Elnor, tidak ada ruang bagi Anda untuk tawar-menawar. Anda memiliki toko begitu banyak, toko mewah di seluruh dunia, dan Anda tidak tahu berapa banyak kekayaan yang Anda miliki. Gila-gilaan dikumpulkan setiap tahun dengan mencocokkan barang.
ratusan miliar bisa dikatakan kurang. Sekarang biarkan Anda mengambil 1 miliar, Anda tidak senang. Kalau begitu saya rasa Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pelelangan ini. Jauhkan uangmu dan kembali ke Prancismu sana. Meskipun hati Bernard Elner penuh amarah saat ini, dia sebenarnya telah menerima jauh di lubuk hatinya. Dia sendiri adalah penggagas industri distribusi mengandalkan trik distribusi. Dia telah menghasilkan ratusan miliar. Oleh karena itu, ia memahami bahwa alasan para pelaku bisnis memiliki kepercayaan diri untuk meminta konsumen mendistribusikan barang adalah karena mereka yakin memiliki keyakinan mutlak terhadap produknya. Begitu mereka tahu bahwa konsumen bersedia mendapatkan produk ini dengan biaya berapapun, mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk meminta konsumen mendistribusikan produk tersebut. Tas lebih dari 100.000 yuan harus dilengkapi dengan 200 barang, dan arloji 200.000 yuan harus dilengkapi dengan barang 400.000 yuan dan 500.000 yuan. Mereka semua secara akurat memahami psikologis konsumen, jadi mereka dibantai habis-habisan mendapatkan mereka. Sekarang dia tidak bisa meminta pil permajaan, biarkan dia mendistribusikan barang untuk ini. Dia hanya bisa menggertakkan gigi dan menerimanya. Lagi pula Anda selalu harus membayarnya kembali ketika Anda keluar, kan? Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan setuju dan berkata, Oke. 2 miliar adalah 2 miliar. Saya mau. Zhejian mengangguk puas dan berkata dengan ringan, nanti Presiden Chen dari Istana Buckingham akan memberi Anda rekening perusahaan di sini. Dan Anda dapat langsung mengatur keuangan untuk mengirim uang Anda ke rekening Tuan Chen. Oke, Bernard Elner mengangguk dan dengan cemberut dan berkata dengan marah, saya akan mengatur pembayaran segera mungkin. Zhejian tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Elner, di masa depan Anda masih akan lebih baik dan dalam bisnis. Anda dapat menjual barang dengan harga berapapun. Jangan selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan ekstra dari pemasaran Anda. Dan sistem distribusi, dalam kata-kata orang-orang Tiongkok, melakukan terlalu banyak kejahatan semacam ini, merusak moralitas yin dan sangatlah merugikan generasi mendatang nanti. Bernard Elner bertanya dengan marah, bukankah kamu sama? Zhejian berkata sambil tersenyum, bos kami telah mengatakan bahwa begitu uang untuk didistribusikan Anda dibayarkan ke rekening Istana Buckingham ini, dia akan menyumbangkan semua untuk program peningkatan gizi Cina untuk siswa pendidikan wajib pedesaan. Hal yang sama adalah hal apa yang dilakukan itu baik dan apa yang kamu lakukan itu jahat. Itu perbedaan antara bos saya dan Anda. Dalam kata-kata Cina kuno kita, dia merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Bernard Elner bertanya dengan heran, untuk apa rencana nutrisi itu? Zhejian berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah program pengetesan kemiskinan dan didanai oleh negara. Ini hanya menargetkan siswa yang menerima pendidikan wajib menurut standar 4 yuan sehari. Program ini memberikan subsidi makan kepada lebih dari 20 juta siswa sekolah pedesaan di seluruh dunia. Menghitung berdasarkan makan siang 4 yuan per hari untuk setiap anak di daerah pedesaannya miskin, 2 miliar ini dapat menyediakan makan siang sepanjang tahun untuk 1,4 juta anak di daerah pedesaan yang miskin. Ini juga merupakan jasa besar, bukan? Berbicara tentang ini, Zhejian berkata lagi, tapi jasa ini tidak ada hubungannya dengan Anda, kecuali jika Anda mengambil inisiatif untuk menyumbangkan 2 miliar lagi. Apakah aku harus menyumbangkan juga? Bernard Elner berkata. Dan Bernard Elner memiliki keinginan untuk mati saat ini. Yang paling dia takuti sekarang adalah setelah Zhejian memaksanya untuk mendistribusikan barang, dia juga memaksanya untuk menyumbangkan uang 2 miliar lagi. Melihat kepanikan di wajahnya, Zhejian mencibir dan berkata, Tuan Elner, jangan terlalu takut. Jika Anda tak ingin menyumbangkan diri Anda sendiri, kami tidak akan memaksa Anda untuk menyumbang uang Anda. Lagi pula, melon yang kuat tidak manis. Bernard Elner akhirnya menghela nafas lega. Salah satu hal yang paling tidak dia sukai di dalam hidupnya adalah sumbangan atau menyumbang. Menurut pendapatnya, uang itu diperoleh dengan kerja kerasnya dan dia dapat membelanjakannya apapun yang terjadi, tetapi dia tidak dapat menyumbangkannya. Dia sudah menderita kerugian besar dengan setuju untuk membagikan 2 miliar demi barang yang tidak berguna itu. Jadi dia tidak mau membayar lagi atau menyumbangkan lagi. Tapi di masalah 2 miliar ini sudah cukup untuk membuatnya sakit untuk waktu yang lama. Melihat Bernard Elner membayar uang untuk mengaku, Zhejian berkata kepadanya dengan puas,
Tuan Elnor, distribusi barang setelah berakhir untuk saat ini, tetapi bos kami masih memiliki sesuatu untuk diberitahu kepadamu. Bernard Elnor dengan cepat-cepat berkata, tolong katakan, apa itu? Ye-Chen berkata dengan acuh tak acuh, daftar distribusi yang baru saja tunjukkan kepada Anda harus merahasiakannya ya. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Bernard Elnor berkata tanpa ragu, jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkan ke dunia luar. Itu bagus. Ye-Chen tersenyum sedikit dan berkata, ngomong-ngomong ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu, Tuan. Bernard Elnor bertanya dengan cepat, jika Anda memiliki hal lain untuk dilakukan, tolong beritahu saya. Ye-Chen berkata dengan santai, bos kami sangat tidak menyukai toko Anda di Jinling. Maksudnya adalah membiarkan Anda mengatur penarikan toko segera mungkin. Jangan simpan orang di toko asli Anda. Dan buka semuanya, terutama yang mendistribusikan barang. Jangan bayar komisi sepeser pun. Bernard Elnor sendiri membenci toko ini. Dia tidak meragu untuk menyetujui dan berkata, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Oke, Ye-Chen mengangguk puas dan tersenyum. Dalam hal ini maka kamu mengumpulkan barang antik yang tak ternilai ini, katakanlah selamat tinggal. Dengan mengatakan itu, Ye-Chen memasukkan 3 benda ke dalam pelukannya, lalu menyapa Zhang Erman dan meninggalkan kamar presidensial bersama-sama. Begitu dia berjalan keluar dari pintu kamar, Zhang Erman tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan berkata, Tuan Ye, kamu sangatlah kejam. Hanya hal kecil itu biarkan aku memasukkannya jalan antik. Saya tidak berani menawar 200.000 yuan. Anda benar-benar menawar 2 miliar dengan lelaki tua itu. Ini hampir puluhan juta kali keuntungan saya. Ye-Chen tersenyum dan berkata, Zhang Erman, kamu tampil baik hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan meminta Chen Zhikai untuk menyiapkan 2 juta uang tunai untukmu. Ketika Zhang Erman mendengar ini, dia melambaikan tangannya. Dengan cepat berkata, Tuan Ye, saya tidak bermaksud bahwa berapa banyak uang yang Anda hasilkan adalah keahlian Anda. Saya tidak cemburu sama sekali atau meminta bagian. Ye-Chen berkata, ini adalah hati kecilku. Bagaimanapun juga aku tidak bisa membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Zhang Erman buru-buru menolak, Tuan Ye, hanya masalah usaha bagi saya dan harga pembelian barang-barang ini tuh jugalah sangatlah murah. Saya di sini untuk membantu Anda melakukan permainan. Jadi mengapa saya malu untuk meminta bantuan Anda atau uang? Ye-Chen tersenyum dengan tenang. Zhang Erman, pegang saja untukmu, tidak perlu sopan denganku. Zhang Erman berseru, Tuan Ye, jika Anda benar-benar ingin memberikannya kepadaku, tolong bantu saya dan sumbangkan juga. Ye-Chen tidak bisa melihat Zhang Erman tersenyum. Zhang Erman, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Ini bukan 200 yuan, ini 2 juta. Zhang Erman berkata dengan percaya diri, Ya Tuan. Tuan Ye, saya telah mempertimbangkannya dengan baik. Anda bahkan menyumbangkan 2 miliar, berapa juta saya. Melihat sikapnya yang tegas, Ye-Chen mengangguk dan berkata, oke, saya tidak berharap Anda, Zhang Erman, memiliki kesadaran ini. Jangan khawatir, saya pribadi akan mengeluarkan 2 juta lagi dan menyumbangkannya atas nama Anda. Zhang Erman dengan bersemangat dan berkata, terima kasih banyak Tuan Ye. Ye-Chen ingat apa yang dikatakan Zhang Erman barusan, dan memang dia masih memiliki beberapa tingkat keterampilan. Jadi dia bertanya kepadanya, Zhang Erman, kamu diculik di jalan antik, berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan sepanjang tahun? Zhang Erman berkata dengan malu, saya benar-benar tidak ingin bersembunyi dari Tuan. Penghasilan saya Tuan sangatlah tidak stabil. Kadang-kadang saya tidak dapat membuka satu pesanan selama sebulan. Tetapi kadang-kadang saya menjual pesanan dalam jumlah besar, dan saya tidak memilikinya untuk bekerja selama beberapa bulan. Setelah berbicara, Zhang Erman berkata lagi, Mona Lisa versi Cina yang baru saja saya lihat dilukis oleh seorang siswa dari Akademi Seni Rupa seharga 500 yuan per lembar. Biasanya saya membuat harga di jalan antik semuanya lebih dari 80.000 yuan. Jika saya menjual sepasang seperti itu, saya biasanya tidak akan pergi ke kios selama 2 bulan, terutama karena saya takut orang akan datang ke sini lagi. Ye-Chen bertanya kepadanya, jika seseorang datang ke pintumu, apa yang biasanya kamu lakukan? Zhang Erman terkekeh dan menjelaskan, jika saya menemukannya, saya harus mengembalikan. Saya biasanya melihat orang memesan hidangan. Jika saya tidak mampu membelinya, saya akan membawanya bersamanya bagaimanapun saya di jalan antik. Prinsip dasar berbisnis adalah jangan pernah mengambil uang. Jangan pernah mengembalikan uang. Ye-Chen bertanya lagi, lalu bagaimana jika kamu bertemu seseorang yang tidak mampu kamu lawan? Zhang Erman mengaruk kepalanya dan tersenyum. Jika saya menemukan sesuatu yang saya tidak mampu melawannya, pilihan pertama saya biasanya lari. Jika saya bisa lari, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika saya tidak bisa lari, saya akan kehilangan uang dengan rela.
Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dengan cara ini Anda tidak akan aman dengan setiap pesanan. Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dalam setahun? Jika digabungkan, Zhang Erman memiliki keputusan terakhir di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, jika semua keadaan dihitung, saya biasanya bisa mendapatkan 4 hingga 5 juta yuan dalam setahun. Ye Chen mengangguk dan berkata, ya, Zhang Erman, aku akan memberi gaji pokok 800.000 yuan setahun mulai sekarang. Kamu tidak perlu pergi ke toko barang antik lagi untuk menipu orang, dan kamu akan mengikuti Hongwu setelah hatimu diubah, dan semua akan tunduk pada instruksimu. Zhang Erman tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen ingin membiarkannya dirinya tinggal di sisi Hongwu dan melakukan sesuatu. Di saat terkejut hingga dia tidak bertanya-tanya lagi. Tuan Ye, saya hanya seorang pria tanpa nama. Mengapa Anda berpikir untuk meminta saya melakukan sesuatu dengan Tuan Hongwu? Ye Chen tersenyum dan berkata, Hongwu lebih dari berani, tapi tidak cukup pintar. Jika ada orang sepertimu di sisinya, pasti akan menjadi hal yang baik baginya untuk menjadi sarsan kaulanya. Ye Chen sangatlah menghargai beberapa keunggulan Zhang Erman. Meskipun orang ini memiliki latar belakang yang sederhana, dia pasti dapat dianggap berpengetahuan luas. Dan yang paling penting adalah dia bereaksi dengan cepat dan memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik di tempat daripada orang biasa. Akan sedikit sia-sia jika orang seperti itu ditempatkan di jalan antik dan menghasilkan ratusan ribu yuan saja per tahun. Jadi dia memandang Zhang Erman dan bertanya, haruskah Anda mempertimbangkannya? Beri saya jawaban yang jelas setelah mempertimbangkannya. Jangan pikirkan itu, Zhang Erman, dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, saya bersedia mengikuti Anda dan Tuan Hongwu untuk melakukan hal yang sama. Bagi Zhang Erman tidak mudah makan di jalan antik atau mencari sesuap nasi. Dia tidak hanya harus dengan sengaja merancang segala macam jebakan untuk menipu orang, tetapi juga selalu waspada terhadap orang lain yang datang ke pintu dia. Selain itu, popularitasnya di jalan antik juga tidak terlalu bagus. Banyak rekan melihatnya sebagai orang yang tidak menyenangkan, terjepit dan oleh orang lain, membongkar juga biasa. Jadi dia selalu menantikan kesempatan untuk mengunjungi dermaga dan yang dapat diandalkan, setidaknya untuk membuat hidupnya lebih mudah di masa depan nanti. Ye Chen mengangguk puas dan berkata, dengan cara ini saya akan menelpon Hongwu dan Anda akan pergi ke Tianxiang Mansion untuk menemukannya nanti. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen akan membiarkannya pergi langsung ke Hongwu. Jadi dia mengikuti Hongwu. Dia berada di Jinling dan tidak akan berani berjalan ke samping, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Memikirkan hal ini, Zhang Erman mengangguk dan mengangguk dalam kegembiraan dan terus mengulangnya. Tuan yang baik, terima kasih Tuan Ye. Tidak mudah bagi Zhang Erman untuk membahas kehidupan di Jinling tahun-tahun ini. Lagi pula dia melakukan beberapa perbuatan yang memalukan, dan dia sering diusir seperti anjing dan bahkan menderita pemukulan yang gendut setiap 3 hingga 5, dan hidungnya tidak stabil hidupnya. Alasan utamanya adalah tidak ada pelindung yang bisa menutupinya. Bukannya Zhang Erman tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang di jalan, terutama Dong Kui yang bertanggung jawab atas jalan antik di Jinling. Namun di mata Dong Kui, dia adalah pembohong yang tidak kompeten. Jangan katakan bahwa Dong Kui tidak menganggapnya serius, bahkan adik laki-laki Dong Kui, dia pun tidak menganggapnya serius. Oleh karena itu, jika Ye Chen tidak membantunya, bahkan untuk peran seperti Dong Kui, dia akan jauh dari tinggi. Tapi sekarang tidak apa-apa. Sekarang Ye Chen memintanya untuk mengikuti Hongwu sebagai master di masa depan, yang sama saja dengan menariknya beberapa kali. Selain hal-hal ini, mulai hari ini dia juga dianggap sebagai bawahan langsung Hongwu, tangan kanan Hongwu, dan dianggap satu sekolah dengan Ma Zhongliang, dan secara langsung satu tingkat lebih tinggi dari Dong Kui yang sebelumnya tidak mampu dihadapi. Justru karena kesadaran mendalam inilah Zhang Erman sangatlah berterima kasih kepada Ye Chen di dalam hatinya. Ye Chen menatapnya dengan pandangan bersyukur dan menasihati Zhang Erman, setelah mengikuti Hongwu, janganlah pergi ke jalan antik untuk terlibat dalam penipuan ini. Meskipun Hongwu masih seorang pria di jalan, dia sekarang bisnis telah diubah menjadi bisnis yang bersih. Jadi jangan gunakan otak Anda setelah Anda pergi dengan berbisnis kotor. Zhang Erman dengan cepat menyatakan, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan mengikuti ajaran Anda dan tidak pernah menyentuh hal-hal najis ini lagi. Ye Chen mengangguk, selalu merasakan bahwa kata-kata Zhang Erman terdengar baik-baik saja, dan itu sedikitlah tidak nyaman. Setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Kemudian saya memikirkannya, saya baru saja mengadu 2 miliar dari Bernard Elnor. Dibandingkan dengan diri saya sendiri, Zhang Erman tidak lain adalah seorang penyihir
Itu adalah ayam kecil yang bertemu dengan dinosaurus atau T-Rex ya. Namun untungnya, Ye Chen tidak bermaksud mengambil uangnya dari Elnor sebagai miliknya, melainkan berencana untuk menyumbangkan semua uangnya untuk amal, sehingga dia akan merasa lebih nyaman. Segera, Ye Chen memanggil Hongwu dan bertanya, "Hongwu, kamu di mana?" Di dalam telepon. Hongwu berkata dengan tergesa-gesa, "Halo Tuan Ye, saya di Tianxiong Mansion. Apa yang Anda inginkan?" Ye Chen berkata, "Saya telah menemukan master untuk Anda. Karena Anda berada di Tianxi Mansion, saya akan membiarkan dia pergi untuk Tianxi Mansion untuk menemukan Anda sebentar lagi." Hongwu bertanya-tanya dengan heran, "Tuan menemukan seseorang guru untukku?" Tuan Ye, siapa itu? Siapa nama Tuan itu?" Ye Chen tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda kenal Zhang Erman di Jalan Antik?" Hongwu terkejut dan berkata, Saya tahu Tuan Ye. Apakah Anda berencana untuk membiarkan dia menjadi tuan saya?" Pada saat ini Zhang Erman di samping Ye Chen tampaklah gugup karena takut Hongwu tidak akan puas dengannya. Atau tidak akan menatapnya sama sekali. Ye Chen berkata dengan percaya diri saat ini, "Ya, saya pikir Zhang Erman sangatlah pintar dan memiliki cara yang baik dalam melakukan sesuatu. Dia hanya dapat bermitra dengan Anda dan memberi Anda beberapa inspirasi baru dalam menangani masalah tertentu." Hongwu berkata sambil tersenyum, "Saya pernah mendengar bahwa bocah lelaki tua itu sangatlah menakutkan, tetapi saya belum banyak berhubungan dengannya. Karena Tuan Ye mengatakan kepada saya, maka lelaki tua ini pastilah sesuatu yang luar biasa." Setelah itu dia segera tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Anda bisa meminta bocah tua itu untuk datang dan menemui saya. Saya akan mengobrol dengannya secara empat mata." "Ya baiklah," Ye Chen berkata dengan cara yang nyaman. "Aku akan membiarkannya lewat sekarang dan menemuimu." Setelah itu Ye Chen menutup telepon dan berkata kepada Zhang Erman, "Aku sudah menyapa Hongwu. Sekarang kamu harus langsung pergi ke Tianxiong Mansion untuk menemukannya. Pada awalnya ikuti dia dan kenali dia dengan baik untuk konteks bisnis perusahaan. Pikirkan dan pelajari lebih lanjut untuk melihat apakah ada ide yang lebih baik dan unik untuk Anda sendiri." Zhang Erman membungkuk dan rasa terima kasih yang besar dan berkata, "Terima kasih guru, terima kasih. Saya harus menyelam dan belajar dengan Hongwu. Terima kasih guru atas dukungan dan kultivasi Anda. Kebaikan besar Anda tidak akan terlupakan di masa depan nanti." Ye Chen memarahi sambil tersenyum, "Oke, jangan miskin di sini, cepatlah pergi." Mata Zhang Erman merah dan dua air mata mengalir kemudian menyeka dengan lengan bajunya dan menghela nafas. "Tuan Ye, tidakkah Anda tahu, saya Zhang Erman telah menjadi seperti anak yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Bertahun-tahun di Jalan Antik, saya mengangguk dan menundukkan kepala dan merayu orang lain di mana-mana. Dalam analisis terakhir, itu karena saya tidak memiliki pendukung. Tapi siapapun yang tinggal di Jinling dapat menggertak saya dan mengusir saya. Saya benar-benar tanpa diduga, saya masih bisa mengikuti master kelima dan mengikuti Anda dalam hidup saya." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan untuk menyeka air mata lagi, dan kemudian dengan serius berkata, "Tuan Ye, seperti saya terlalu membosankan untuk mengatakan ini. Bagaimanapun jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan Anda dan Tuan Hongwu di masa depan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ada hal yang baik untuk memiliki pendukung, tetapi Anda juga harus mengingat hari-hari ketika Anda tidak memiliki pendukung. Jangan menggertak orang lain dari latar belakang yang buruk. Hanya karena Anda memiliki pendukung, biarkan jadilah orang yang paling kamu benci." Zhang Erman mengangguk dan berulang kali dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya mengerti 10.000 kali." Melihat bahwa dia berbicara dari lubuk hatinya, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, pergi sekarang." Zhang Erman membungkuk kepada Ye Chen sambil puluhan derajat dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih Tuan Ye, maka saya akan pergi menemui Tuan kelima lebih dahulu." Dengan kegembiraan di hatinya, Zhang Erman naik taksi ke Tianxiong Mansion. Tak kalah hebohnya, ada seorang salesman bernama Vivian di toko Hermes. Baru saja manajer toko di bawah kesaksian, semua rekan di toko menghitung komisi penjualan untuk pesanan untuknya. Total lebih dari 99.600 yuan, kuota distribusi komisinya adalah 298.000 yuan penuh. Pesanan ini tidak hanya memecahkan rekor tertinggi toko untuk distribusi, tetapi juga memecahkan rekor komisi tertinggi di toko. Vivian tentu saja sangatlah senang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengeluarkan ponsel dan menelpon seorang teman yang berjualan di sebuah toko mobil bekas, berencana untuk membelikan sebuah mobil sport Porsche 718 bekas yang sudah lama ia miliki dan menginginkan itu.
Meskipun mobil sport ini adalah mobil sport termurah Porsche, harganya tidak lebih dari beberapa ratus ribu yuan, tetapi keberadaannya sangatlah mulia di kalangan anak muda paling modis. Apalagi di jalanan tengah malam, saat kap mesin dinyalakan, banyak anak muda merasakan nafas yang khas dan mulia. Oleh karena itu, mobil ini di beberapa kota pesisir jelaslah merupakan model paling populer di toko persewaan mobil. Sebagai saudara kabinet dari merek-merek mewah papan atas, Vivian selalu membanggakan dirinya sebagai yang di depan dalam mode. Dia dan banyak wanita dan model besar yang berteman dengan WeChat. Yang paling dia inginkan adalah bisa mengendarai Porsche 718 miliknya sendiri. Membeli mobil Porsche 718 dan baru, termasuk opsi, mungkin membutuhkan lebih dari 700 ribu yuan hingga lebih dari 800 ribu yuan, yang bukan pajak pembelian besar puluhan ribu yang sangatlah sulit ditanggung oleh Vivian. Meskipun penghasilannya sebagai saudara kabinet tidaklah sedikit, ia sulit menabung setiap bulan karena ia lebih suka menghabiskan uang di hari kerja. Mobil bekas relatif murah. Dia memiliki 718 bekas berusia 2 tahun, warna dan konfigurasinya sesuai dengan persyaratannya, dan harganya di awal 600 ribu yuan. Vivian sendiri memiliki tabungan hampir 100 ribu yuan. Dia menghitung bahwa ketika komisi hampir 300 ribu yuan dikeluarkan bulan depan, dia dapat membayar setengah dari uang muka dan membawa pulang Porsche 718 itu. Setelah teman dari dealer mobil bekas menjawab telepon, dia buru-buru bertanya, "Xiaobin, apakah 718 merah di toko Anda terjual?" Pihak lain membuka menunya dan berkata, "Saya tidak menjualnya, tetapi ada pelanggan yang siap memesan." Vivian bertanya dengan cemas, "Kapan diatur? Apakah dia sudah membayarnya ke kamu?" Pihak lain berkata, "Sepertinya pembayaran yang disengaja sebesar 10 ribu yuan. Dikatakan bahwa itu akan diselesaikan dalam hari ini." Ketika Vivian mendengar ini, dia langsung lega dan berkata dengan tergesa-gesa, "Karena ini adalah emas yang disengaja, tidak apa-apa. Xiao Liu, janganlah jual mobil itu. Jual ke saya saja, saya mau memesannya." Ketika pihak lain mendengar bahwa Vivian akan membeli 718, dia tanpa sadar berkata, "Kamu akan menjadi bodoh. 600 ribu yuan, uang muka minimum adalah 300 ribu yuan, dan asuransinya untuk tahun pertama lebih dari 10 ribu yuan. Saya tidak mengatakan dari mana Anda mendapatkannya, berapa banyak uang yang kamu punya." Vivian mendengus dan berkata, "Oh, lihatlah ke bawah, siapa katakan, saya menerima pesanan besar hari ini, dan saya akan menerima komisi 300 ribu yuan dari gaji saya pada tanggal 15 bulan depan." "Persetan kamu." Pihak lain berseru, "Benarkah? Apakah masalah besar? Bisakah Anda mengumpulkan 300 ribu yuan? Saya lelah menjual mobil bekas dan saya mendapatkan 8 ribu yuan dalam 1 bulan. Jika Anda pandai menghasilkan uang, saya juga akan pergi ke toko Anda untuk wawancara hari ini dan berikutnya." Vivian tersenyum penuh kemenangan. "Oh, menurutmu siapa yang bisa masuk ke toko kami? Toko kami hanya merekrut beberapa orang setiap tahun, tetapi ada ratusan pesaing dan tingkat kelulusannya bahkan tidak 100%. Terlebih lagi kami melayani pelanggan kelas atas. Persyaratan toko kami sangatlah tinggi. Tidak hanya ada persyaratan untuk kualitas gambar, tapi juga kualitas akademik dan kemahiran bahasa Inggris. Saya memblokir pintu itu." Sisi lain berkata dengan marah, "Bukankah itu hanya menjual pakaian dan topi di loket stasiun? Mengapa kamu membayar begitu banyak tuntutan sialan? Ibuku tidak lulus sekolah dasar, dan dia bekerja di kantor tua, departemen store sampai di pensiun." Vivian tersenyum dan berkata, "Bisakah departemen store menjual anak-anak compang-camping seperti kami? Toko kami mulai dari 7.000 atau 8.000 untuk sepasang sepatu dan 3.000 atau 5.000 untuk shawl. Ambil saja tas dan bandingkan dengan departemen store sebelumnya. Segala sesuatu di deretan kontainer di gedung itu mahal." Setelah itu dia buru-buru berkata, "Hei, aku akan serius denganmu. Kamu harus menemukan cara untuk menjaga mobil untukku dulu. Aku pasti akan membawanya tepat waktu pada tanggal 15 bulan depan." Yang lain berpikir sejenak dan berkata, "Lagi pula mereka telah membayar dealer mobil. Jika Anda ingin saya menyimpan mobil saat ini, saya tidak mudah dioperasikan. Bos pasti tidak akan setuju." Vivian bertanya kepadanya, "Bukankah kamu mengatakan bahwa dia hanya membayar 10 ribu yuan untuk setoran niat atau DP? Ini bukan setoran. Dan jika Anda memilih mencari 10 ribu yuan, Anda mungkin akan menyesalinya nanti. Tetapi saya akan membayar lebih dari untuk setoran. Langsung mobil diperbaiki dan saya akan
mengambilnya pada tanggal 15 bulan depan. Ketika pihak lain mendengar ini, dia segera menggelengkan hatinya dan berkata, jika Anda ingin menyebutnya mobil ini dengan itikad baik, Anda akan membayar deposit 100.000 yuan ke dealer sekarang. Saya akan mengendarai mobil dari ruang pameran ke dealer. Kembali segera setelah saya menerima setoran. Pergi ke gedung dan rekan saya yang lain tidak akan dapat menjualnya. Anda akan mengambil mobil pada tanggal 15, bukan? Saya akan memperjuangkannya dengan bos dan biarkan dia memberimu sesuatu yang lebih. Vivian bertanya dengan tidak mengerti, kenapa kamu harus membayar begitu banyak untuk deposit bukan 20.000 yuan? 20.000? Pihak lain berkata dengan malu, jika Anda datang untuk mengambil mobil besok dan lusa, deposit 20.000 yuan benar-benar baik. Kuncinya adalah gini, menyimpannya sampai tanggal 15 bulan depan, begitu lama, bos kami mungkin tidak mau menyimpan 20.000 yuan saja untuk Anda. Kenapa? Vivian berseru, karena saya sudah membayar deposit, saya harus menjemput mobilnya. Dia tidak takut. Saya tidak akan membelinya. Bahkan jika saya tidak membelinya, saya akan memberinya 20.000 yuan. Jika saya tidak mengambilnya, ini uangnya, apalagi yang tidak dia inginkan. Pihak lain berkata tanpa daya, hei, Anda tidak mengerti bagian dalam mobil bekas. Setiap mobil di showroom kami diambil oleh bos kami dengan uang sungguhan. Biaya modal sangatlah tinggi. Jika tidak, ada yang lain tidak cukup mengumpulkan dana 5 dan 600.000 ribuan dolar untuk sehari akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus untuk sehari. Ketika Anda menunggu selama 20 hari, biayanya modal saja akan melebihi 20.000 yuan. Tidak peduli kepada siapa Anda menjual, dan Anda juga akan menjual begitu banyak uang kepada bos tentu saja. Semakin awal tembakan, semakin hemat biaya. Sambil berbicara dia berkata lagi, mengambil deposit 100.000 yuan. Di satu sisi berapa banyak darah yang dapat dikembalikan ke dealer. Di sisi lain Anda juga tahu bahwa bosnya adalah seorang penjudi. Jika Anda memiliki lebih banyak chip, dia secara alami ingin bertaruh. Anda mungkin tidak dapat membayar saldo. Jadi dia masih memiliki kesempatan untuk membuat Anda 100.000 yuan. Menambahkan dua aspek ini bersama-sama, dia pasti akan bersedia menunggu Anda selama 20 hari. Vivian mungkin mengerti alasannya. Setelah berpikir sejenak dia berkata, oke, 100.000 adalah 100.000. Bagaimanapun kinerja saya telah dikeluarkan dan komisi pasti akan dikeluarkan bulan depan. Beri saya rekening transfer uangnya. Yang lain mengingatkan saya dengan sangatlah baik. Teman saya, Anda harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus memastikan bahwa Anda dapat mengambil mobil pada tanggal 15 ya. Jika Anda melanggar kontrak, 100.000 yuan akan hilang. Vivian berpikir sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu. Bisakah Anda memberi saya tenggang waktu hingga tanggal 20? Hingga dalam keadaan darurat saya punya waktu untuk merespons. Terkadang keuangan kelompok kami akan membayar upah 1 atau 2 hari. Atau terlambat dari hari pembayaran gaji. Tidak apa-apa, yang lain berkata dengan mudah. Deposit 100.000 yuan saya dapat menyimpannya untuk Anda sampai hari terakhir bulan depan. Vivian menghela nafas lega dan tersenyum. Itu akan bagus dan itu pasti akan sangatlah mudah. Kenyamanan berkata, kalau begitu saya akan memberi Anda rekening perusahaan dealer mobil. Anda membayar uang terlebih dahulu dan kemudian merekam video jelas dalam video bahwa Anda secara sukarela membayar deposit 100.000 yuan untuk memesan mobil ini sebelum tanggal 31 bulan depan. Setelah membayar uang muka dan mengambil mobil, saya akan menuliskan salinannya sebentar dan mengirim kepada Anda. Bersama dengan nomor rangka dan nomor mesin mobil. Anda bisa membacanya saat Anda merekam video. Vivian bertanya dengan heran, apakah sesederhana itu? Saya tidak perlu pergi ke toko Anda untuk mendatangani kontrak. Pihak lain tertawa dan berkata, saat ini sebagian besar kontrak video ditandatangani, bahkan bank dan perusahaan sekuritas mengharuskan pelanggan untuk merekam video. Ini sederhana dan nyaman dan tidak ada risiko kan? Terjamin. Oke, Vivian setuju dan berkata, kalau begitu kirimi saya salinan spesifiknya dan saya akan merekam video untuk Anda. Segera konvensi mengirimnya satu set copywriting. Selama istirahat, dia berlari ke ruang bersalin di pusat perbelanjaan merekam seluruh salinan dalam sebuah video. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan KTP-nya selama proses perekaman sesuai dengan permintaan pihak lain. Salinan sangatlah jelas. Dia sendiri bersedia membayar 100.000 yuan ke dealer mobil, memesan Porsche
718 ini dan membayar sisa 200.000 yuan sebelum berakhir bulan berikutnya. Pada saat yang sama, ia akan melakukan kontrak setelah asuransi selesai di toko. Tanggung jawab atas pelanggaran kontrak juga sangatlah sederhana. Jika ia gagal membayar saldo dan mengambil mobil dan dalam batas waktu 100.000 yuan akan digunakan sebagai penalti kepada dealer mobil. Karena video tersebut telah mengklarifikasi orang yang bertanggung jawab atas kedua belah pihak dan nomor rangka mobil itu memiliki efek hukum. Kemudian ia mengirim video ke pihak lain dan setelah pihak lain menginformasi bahwa tidak ada masalah, dia memberinya akun dealer mobil. Dia segera membuka mobil banking dan transfer 100.000 yuan ke kartunya. Karena isi kontrak pendatangan video adalah sekitar 100.000 yuan dari kerusakan dan diikuidasi ketika dia mentransfer 100.000 yuan ke akun pihak lain. Perjanjian itu bahkan akan berlaku. Setelah itu dia melihat saldo kartu banknya yang menemukan bahwa ketika hanya tersisa 6.000 yuan di kartu bank, dia merasa agak kosong. Namun ketika dia berpikir bahwa dia akan dapat memperoleh 300.000 yuan komisi bulan depan dan kemudian dia akan bisa mendapatkan Porsche 718 favoritnya, dia tiba-tiba menjadi sangatlah bersemangat. Dia tahu bahwa mulai saat ini dia akan menghitung hari-harinya dan tanggal 15 bulan depan adalah hari besar dalam hidupnya. Dia ingin menyambutnya mobil pertama dalam hidupnya dan itu akan tetap menjadi miliknya, mobil sport Porsche yang sudah lama disukai dan diidam-idamkan. Dia bahkan mulai berfantasi tentang perasaan dikelilingi oleh tetangga dengan mata iri setelah kembali ke komunitasnya dengan mobil sport yang baru dibelinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat di ponselnya. Manajer toko menerima pesan WeChat. Manajer toko bertanya dalam pesan suara, "Vivian, kemana kamu pergi selama bekerja? Saya belum melihat kamu begitu lama. Kembalilah dengan cepat, sesuatu yang bisa terjadi." Ini pertama kalinya Vivian melihat manajer toko begitu gelisah. Dalam kesannya, manajer dirinya sendiri tidaklah sangat cakap dan dia sering dapat membalikkan pria dan wanita kaya. Tidak hanya membiarkan mereka membayar dari kantong mereka dengan patuh, tetapi juga membuat mereka bersyukur. Oleh karena itu, di mata Vivian, manajer toko adalah idola dan tujuan hidupnya. Sejak Vivian memasuki toko ini, ketika pandangannya berubah drastis. Jika bukan karena pekerjaan ini di toko mewah ini, Vivian tidak akan bermimpi bahwa orang kaya yang biasanya memangsa orang biasa dan memiliki hidung dan mata akan melayani dan menyenangkan para penjual di toko mewah dalam segala hal. Jika bukan karena pekerjaan di toko mewah ini, Vivian tidak akan tahu di toko ini apakah Anda seorang bos, bukuo, atau seorang junior dengan uang saku bulanan lebih dari 1 juta. Anda harus melihat penjualan saat Anda datang, wajah petugas. Mau tas best seller? Maaf jika Anda tidak dapat berbicara atau meminta bantuan. Jawaban untuk Anda akan selalu suam. Maaf, yang ini sedang habis sekarang. Hanya itu jawaban di saat Anda hanya memiliki uang sedikit. Bagaimana jika Anda memiliki uang di pasar penjual mutlak ini? Dahulu para penjual bangga mengenal orang kaya, tetapi sekarang dunia telah berubah. Sebaliknya, banyak wanita dan wanita yang disebut bangga mengenal saudara-saudara perempuan mereka. Tidak hanya harus bekerja keras untuk membangun hubungan dengan penjualan, tetapi juga untuk membantu penjualan. Saya harus mengisi beberapa amplop merah makan besar atau memberikan beberapa hadiah mahal setiap 3 kali untuk menjaga hubungan antara saya dan saudara. Hal yang paling menjijikan adalah banyak yang mengaku sebagai nyonya dan nyonya dengan bangga berbagai pengalaman mereka mengambil hati atau bahkan berlutut dan menjilat kakak perempuan di platform internet. Ini benar-benar ajaib hingga ekstrim. Oleh karena itu, Vivian sangatlah bersemangat dengan pekerjaannya dan karena pekerjaan ini, dia sangatlah berpuas diri. Dan tujuan terbesarnya adalah untuk sesuatu hari nanti menjadi seorang manajer toko sendiri. Setelah Anda menjadi manajer toko, pada dasarnya Anda dapat menyimpan semua barang terlaris di toko. Pada saat itu orang-orang kaya di kota akan datang untuk berlutut dan menjilat diri mereka sendiri. Lebih dari itu, semakin dia tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi hingga membuat manajer toko begitu gugup. Jadi dia berlari keluar dari ruang bersalin di mall. Begitu dia meninggalkan pintu, dia melihat 2 wanita cemas berdiri di depan ruang bersalin. Setiap wanita menggendong bayi yang menunggu untuk diberi makan di tangannya. Kedua ibu sedang menunggu di depan pintu kamar bayi-bayi itu untuk menyusui anaknya. Melihat ruang ibu bayi sedang digunakan, mereka mengira ada ibu-ibu lain yang sedang menyusui anaknya. Tetapi mereka tidak menyangka akan keluar dari kamar ibu bayi itu. Kamar segera setelah pintu dibuka, seorang pria dengan aroma parfum yang kuat dan gaun
yang sedikit mempesona. Ini membuat mereka sedikit marah dan salah satu ibu memarahi, "Ada apa? Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan di ruang bersalin jika kamu tidak ada hubungan dengan ruang ini?" Vivian menggoyangkan dirinya Lan Hua dengan jijik dan berkata, "Aku ingin kamu yang mengontrol. Siapakah kamu?" Sang ibu dengan marah menegur, "Lihatlah dengan jelas, ini adalah ruang bersalin. Ini khusus disiapkan untuk ibu-ibu. Dan yang punya bayi, kualifikasi apa yang harus Anda miliki?" Vivian berkata dengan bangga, dengan lubang hidungnya ke langit dan senang punya anak. "Setiap orang harus memberikanmu punya anak. Siapa yang terbiasa dengan masalah busuk ini? Tidak bisakah kamu tinggal di rumah dengan jujur? Tidakkah jika kamu punya anak keluar dan tambah ke masyarakat, apa masalah itu?" Menjengkelkan. Sang ibu sangatlah kesal melihat bahwa dia memiliki rencana di dadanya. Dia segera melangkah maju dan berkata, "Kamu dari toko mana? Aku akan pergi ke tokomu untuk mengadu padamu." Ketika Vivian mendengar ini, hatinya gelisah, jadi dia buru-buru melarikan diri dengan minyak di telapak kakinya. Dan orang ini tidak berani berlari ke tokonya, tetapi pertama-tama berlari keluar dari mal ke arah yang berlawanan dan kemudian membuat lingkaran besar dari luar sebelum kembali ke tokonya. Dan ibu yang menggendong bayi itu tidak bisa mengejarnya sama sekali. Jadi dia hanya bisa membiarkan melarikan diri. Kembali ke toko Vivian, kehabisan napas. Sebelum dia bisa mengatur nafas, dia melihat semua rekannya menangis dan menangis seolah-olah mereka telah kehilangan 1 juta. Terutama pemilik toko, mata merahnya hanya menangis. Jadi dia bergegas maju dan bertanya, "Manajer, ada apa denganmu? Ada apa ini?" Manajer toko menatapnya dan dengan marah melangkah maju dan menendang ke tanah. Dengan marah mengutuk, "Wang Daolong, dasar bajingan. Aku terluka olehmu kali ini." Ketika rekan-rekan lain melihatnya kembali satu persatu langsung marah. Beberapa rekan laki-laki bergegas seperti orang gila dan meninju orang dan menendangnya. Hanya beberapa orang yang berteriak, "Sial, Wang Daolong, kamu mengacaukan seluruh tokoku. Aku akan membunuhmu. Bajingan, aku ingin menyingkirkan semua taringnya. Bunuh dia." Beberapa rekan wanita pun tak mau kalah, bahkan mencengkeram wajahnya dengan 2 tangan saat melihat jahitan. Salah satu rekan wanita berteriak histeris, "Wang Daolong, kau menghancurkan karir istriku. Istriku berkelahi denganmu." Wang Daolong adalah nama asli Vivian. Jangan lihatlah di toko. Mereka semua memiliki nama Inggris kecil seperti Tommy, Helen, Elizabeth, 6 orang asing, tetapi mereka benar-benar mengeluarkan kartu identitas mereka. Seperti Li Juan, Jiang Shuo, dan Sui Xin, Ricis, dan kehormatan tak terhitung. Pada saat ini Wang Daolong dipukul, ditendang dan oleh semua orang dan dia menampar kepalanya dan berguling-guling di tanah sambil berteriak, Tuhan, tolong, mengapa Anda memukul saya? Apakah saya memprovokasi Anda atau memprovokasi orang lain?" Asisten menurunkan tubuhnya, meraih kerahnya dan memukul pintunya dengan kepalan tangan dan menyebabkan mimisan dari kedua lubang hidungnya yang mengalir dan dia mengutuk, "Kamu memiliki wajah sialan untuk ditanyakan. Markas besar Prancis baru saja mengirim email. Ya, hanya karena Anda yang berani meningkatkan kuota distribusi markas besar Prancis memberitahu seluruh grup toko dan semua nama asli kami dan memecat kami di tempat karena kurangnya etika profesional kami dan menyentuh garis merah grup. Apalagi toko harus segera ditutup, siap menunggu kolektor untuk memeriksa barang, memeriksa rekening dan kemudian resmi menarik toko. Setengah dari merek mewah dunia ada di tangan grup sekarang. Kami diberitahu oleh seluruh grup bahwa tidak ada toko mewah yang akan mempekerjakan kami lagi. Kami semua dibunuh oleh Anda." Wang Daolong benar-benar tercengang, sepenuhnya mengabaikan rasa sakitnya dan berkata, "Manajer, saya bersalah. Saya tidak membiarkan dia mencocokkan begitu banyak pesanan untuk pesanan hari ini, tetapi dia sendiri menginginkan begitu banyak." Manajer toko memukul wajahnya dengan kepalan tangan lagi, mengutuk, "Kamu benar-benar keras kepala. Hanya saja kamu terlihat uangnya. Tas itu tidak pernah didistribusikan di toko kami. Lebih dari 300.000 yuan. Kamu, jika memiliki ibu, benar-benar agak sulit untuk dihitung. Mengapa kamu tidak memberitahu pelanggan dengan jelas dan katakan padanya hanya 300.000 yuan? Sudah cukup." Wang Daolong tertegun sejenak dan kemudian ragu-ragu dan berkata, saya tidak berpikir saya bisa menghasilkan lebih banyak uang dan itu adalah kemauan sendiri. Saya tidak akan melakukannya. Katakan apa saja, uang tidak bisa memenuhi kebutuhan." Berbicara tentang ini, dia ingat tentang porsi dan buru-buru bertanya dengan gugup,
Omong-omong manajer, toko kelompok itu memecat kami. Bagaimana dengan komisi saya bulan ini? Itu dikirim langsung kepada saya ketika prosedur pengunduran diri selesai atau tunggu sampai bulan depan dan membayar gaji bulanan saya untuk terakhir kalinya. Manajer toko tidak pernah bermimpi bahwa Wang Dolong mengucapkan kalimat seperti itu. Ini segera membuatnya marah dan menggertakkan giginya dan mengutuk. Kamu benar-benar mendapatkan uang? Kami dikeluarkan, kita dipecat. Tidak ada komisi atau uang receh, uang pesangon yang dikeluarkan. Dan kelompok itu berkata, ya, itu telah menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada merek dan menyebabkan kerugian besar yang tak terukur pada grup. Jadi kami berhak menuntut kamu. Mungkin kamu harus kehilangan uang untuk grup. Wang Dolong disambar petir segera dan matanya hitam dan dia hampir pingsan. Berkata seseorang rekan wanita yang datang dan memercikan segelas air es langsung ke wajahnya. Dia tiba-tiba membangunkannya. Pada saat ini dia meratap dengan keras dan berkata, bagaimana ini bisa dilakukan jika komisi tidak dibayarkan kepada saya? Mobil jenis apa yang akan saya ambil bulan depan? Saya baru saja membayar deposit 100.000 yuan. Jika saya tidak dapat mengambilnya bulan depan, mobil 100.000 yuan saya telah hilang. Butuh waktu lama bagi saya untuk menyimpan 100.000 yuan itu. Ini semua uang hasil jerih payah saya. Sudah lama ini saya masih ingin mengambil mobil manajer toko sangatlah marah padanya hingga dia tidak punya motivasi untuk terus memukulnya. Jadi dia melemparnya kembali ke tanah dan berkata dengan dingin, Wang Dolong, Anda benar-benar putus asa. Itu dia. Besok orang-orang dari koleksi akan datang kepada kami untuk menyelesaikan prosedur pemecatan. Mulai sekarang toko tidak akan dibuka lagi. Dan pikirkan apa yang harus Anda lakukan di masa depan nanti. Seorang rekan laki-laki berkata dengan marah, Manajer, bagaimana Anda bisa melepaskan kami dengan begitu mudah? Manajer toko menghela nafas menunjuk Wang Dolong yang berlumuran darah dan bertanya kepada pria itu. Dia sudah sangatlah buruk. Apa gunanya kita membunuhnya? Bunuh dia, kelompok itu tidak bisa menyerah pada kita. Hukuman kita tidak lebih dari meninggalkan toko dengan kaki depan dan masuk penjara dengan kaki belakang. Semua orang terdiam. Mereka benar-benar membenci Wang Dolong. Tetapi seperti yang dikatakan manajer toko, bahkan jika Wang Dolong terbunuh sekarang, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba merasa seperti bola frustasi. Satu persatu kepala mereka bertunduk dan wajah mereka penuh dengan rasa sakit. Padahal yang dipukul Wang Dolong. Manajer toko menghela nafas pada saat ini dan berkata, Oke, semua orang akan pulang dari kerja dulu. Saya akan memberitahu semua orang untuk datang dan menyelesaikan prosedur setelah pengumpulan orang tiba besok. Beberapa penjual wanita pergi sambil menangis. Meskipun beberapa salesman sedikit tidak masuk akal, mereka semua pergi satu demi satu. Wang Dolong duduk di tanah dengan darah di wajahnya, masih memikirkan komisi dan Porsche 718-nya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon temannya dan bekerja di dealer mobil. Segera setelah telepon terhubung, dia buru-buru bertanya kepada pihak lain, Xiaobin, saya tidak menginginkan mobil itu lagi. Dapatkah Anda mengembalikan 100.000 yuan kepada saya? Ketika pihak lain mendengar ini, dia langsung berkata, apakah Anda berdebat dengan saya? Saya akan mengantar Anda mobil ke gudang untuk penyimpanan. Saya akan menunggu Anda untuk mengambil mobil bulan depan. Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak menginginkannya lagi dan kamu mau mempermainkan saya. Tidak, Wang Dolong berkata dengan cepat. Xiaobin, masalah ini adalah cerita yang panjang. Saya terutama karena sesuatu yang salah dengan komisi bulan depan. Apa yang dapat saya ambil untuk mengambil mobil itu? 1 sen pun saya tidak mempunyai uang. Bajingan, pihak lain mengutuk diam-diam dan berkata, bukankah kamu baru saja bersumpah untuk mengatakan bahwa itu pasti baik-baik saja? Wang Dolong berkata tanpa daya, saya tidak mengharapkan ini terjadi. Sekarang uang ini 80% di luar kendali, jadi tolong bantu saya dan kembalikan mobil ini untuk saya. Pihak lain menampar bibirnya dan berkata, Dolong, bukan karena teman-temanku tidak akan membantumu, itu karena teman-temanku benar-benar tidak berdaya. Setelah berbicara, pihak lain berkata, uang Anda telah ditransfer ke rekening dealer. Dan Anda baru saja mendatangani kontrak video. Meneruskan video Anda ke bos kami. Bos kami menggabungkan catatan transfer Anda. Saya setuju untuk meninggalkan mobil ini untukmu. Jika kamu ingin,
mengembalikan mobil sekarang. Bahkan jika kamu melanggar kontrak sesuai dengan isi kontrak, 100.000 yuan Anda tidak akan kembali. Ketika Wang Dolong mendengar ini, dia menangis dengan tergesa-gesa. Dia tersentak dengan air mata dan berkata, "Xiaobin, Anda harus membantu saya, tolong. Tidak hanya 300.000 komisi saya hilang, tetapi bahkan pekerjaan saya hilang. Saya akan memiliki masalah dengan makan di masa depan. Dan saya hanya punya itu. Saya juga telah menyetorkan semua tabungan saya. Jika uang itu tidak dikembalikan kepada saya akan kehilangan uang." Pihak lain berkata dengan malu-malu, "Saya dapat mengerti apa yang Anda katakan, tetapi saya benar-benar tidak dapat membantu Anda. Sebelum Anda membelinya, saya berulang kali bertanya, dapatkah Anda yakin bahwa uang itu akan diserahkan hanya karena Anda takut? Situasi ini tidak buruk. Sekarang Anda akan melanggar kontrak dalam waktu kurang dari 1 jam." Wang Dolong meratap Xiaobin, "Tolong bantu saya memohon bos Anda. Tolong bos Anda, tolong ambil jasa saya yang menyedihkan dan beri saya 100.000 yuan. Saya tidak menundanya terlalu lama seperti yang Anda katakan. Itu belum 1 jam kan? Sebelum dan sesudahnya." Pihak lain terkekeh dan berkata, "Dalong, biarkan aku jujur padamu. Bos kami suka mendapatkan uang ini. Setiap kali pelanggan seperti menyetorkan uang, dia ingin membakar dupa dan memuja Buddha dan berdoa untuk keluargamu membayar sejumlah uang. Apa masalahnya? Maka dia hanya dapat melanggar kontrak, sehingga dia dapat mengambil penalti untuk pelanggaran kontrak tanpa biaya apapun." Setelah mengatakan itu, pihak lain merendahkan suaranya dan berkata dengan hati-hati, "Dia sendiri adalah master yang mengkanibal orang tanpa meludah tulang. Apa yang terjadi adalah seseorang sepertimu yang tidak bisa mendapatkan uang dan ingin membuat pria gemuk dengan wajah bengkak bertemu denganmu setara dengan bertemu dewa kekayaan. Bagaimana mungkin mengangkat tangan tinggi-tinggi? Tidak akan bisa." Wang Dolong seperti jatuh ke dalam gudang es dan dia pingsan dan bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Xiaobin, Anda mengajari saya benar-benar putus asa sekarang." Yang lain ragu-ragu sejenak dan berkata, "Dalong, jika tidak Anda harus mencoba mengumpulkan uang dan mencoba mengambil mobil sebelum akhir bulan. Saya sangatlah populer di pasar, jadi tingkat pelestariannya adalah masih sangatlah tinggi. Jika Anda mengambil mobil itu terlebih dahulu, menjualnya kembali dan kemudian menjualnya, Anda akan kehilangan paling banyak 10 hingga 20 yuan. Benarkah?" Wang Dolong mendengar ini, ekspresi harapan melintas di matanya dan putus asa dan bertanya, "Bisakah saya menjual mobil selama saya kehilangan 10 atau 20 ribu?" Yang lain berkata dengan percaya diri, "Itu pasti bisa. Mundur selangkah dan katakan, jika benar-benar sulit untuk menebak, Anda dapat menurunkan harganya sedikit. Jika Anda kehilangan 20 hingga 30, Anda pasti akan kalah dalam perhitungan detik. Itu lebih baik daripada kerugian sebesar 100.000 yuan." Wang Dolong berkata dengan sedikit khawatir, "Apakah setidaknya 220.000 untuk mengambil mobil itu? Saya tidak punya 4 atau meminjam begitu banyak uang." Pihak lain berpikir sejenak dan berkata, "Jika Anda benar-benar tidak dapat mengumpulkan uang, saya dapat merekomendasikan kakak laki-laki dan yang berspesialisasi dalam memberikan uang kepada orang lain untuk menyeberangi jembatan atau mempermudah masalah. Dia memiliki lebih banyak dana di tangannya. Jika Anda menggunakannya, bunganya 1.000 sen sehari. Kelima, harganya rendah selama 10 hari. Pokoknya Anda hanya meminjam uang untuk mengatasi masalah ini. Dan kemudian Anda dapat membayar kembali mobil itu ketika Anda menjual mobil itu." Wang Dolong bertanya dengan tergesa-gesa, "Xiaobin, apa artinya membayar selama 10 hari? Pihak lain menjelaskan, "Apakah Anda ingin meminjam 200? 20.000, bunga harian adalah 5.000. Bunga harian lebih dari 10.000 yuan, komisinya minimum adalah 10 hari. Jika Anda menghabiskan lebih dari 10 hari, lalu tekan bunga sebenarnya. Dibayarkan jika uang itu dihabiskan kurang dari 10 hari, maka tidak peduli berapa lama, itu akan dibayarkan dalam 10 hari. Wang Dolong berkata dengan ngeri, "Maka bunga untuk bagian ini saya akan menelan biaya lebih dari 10.000 yuan. Jika Anda menjual mobil ini, Anda akan membayar 20.000 yuan hingga 30.000 yuan lagi. Bukankah lebih dari 40.000 yuan?" Pihak lain berkata tanpa daya, "Itu lebih baik daripada kehilangan 100.000 dolar kan? Kamu tidak bisa mendapatkan kembali semuanya sekarang. Yang paling penting adalah menghentikan kerugian tepat pada waktunya."
Wang Delong terkejut sejenak, berpikir bahwa apa yang dikatakan temannya itu benar. Menghentikan kehilangan waktu adalah hal yang paling penting saat ini. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan cepat, "Xiaobin, bisakah kamu membantuku menghubungi kakak laki-lakimu itu? Hari ini aku ingin mengambil mobil dengan cepat, lalu dengan cepat menjualnya kembali dan mendapatkan uang kembali sebanyak mungkin." Konvensi berkata, "Tidak masalah, saya akan memberi Anda alamat dan nomor teleponnya. Anda akan langsung menemuinya dan menyebutkan nama saya. Diperkirakan bunga itu akan memberi Anda diskon 20%. Wang Daolong berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih banyak, Xiaobin." "Sama-sama," pihak lain buru-buru berkata. "Semuanya bersaudara, saya harus membantu Anda. Saya mengirim Anda informasi kontak dan alamat di WeChat-nya. Silakan pergi ke sana dan coba ambil mobil lebih awal. Saya akan juga menemukan seseorang untuk membantu Anda lebih awal. Anda bisa menebus mobil ini." "Oke," Wang Daolong berkata dengan tergesa-gesa. "Kalau begitu aku akan pergi." Wang Daolong menutup telepon bangkit dia dari tanah dengan susah payah dan mengabaikan toko untuk menyapa manajer toko. Dia bergegas keluar dari mall. Sebuah mobil datang dan dia bergegas ke alamat yang dikirim Xiaobin kepadanya. Pada saat ini di sebuah dealer mobil bekas, seorang pria muda bernama Xiaobin menutup telepon dan berkata dengan datar kepada seorang pria dengan wajah penuh daging di depannya, "Bos, anak itu ketagihan." "Oke," bos itu tertawa dan berkata, "Saya juga akan menyapa saudara laki-laki saya." Dan dengan cepat membujuknya untuk menandatangani kontrak pinjaman dan kemudian biarkan dia mengambil mobil itu. Xiaobin juga berkata dengan pandangan puas, "Saya telah melihat Wang Daolong tertarik pada 718 kita untuk waktu yang lama dan saya berpikir untuk memasukkan dia ke dalam sebelumnya. Tapi saya selalu merasa bahwa dia tidak ada uang untuk kekuatan ini. Memaksa saya untuk mengantarkannya ke pintu sendiri." Bos mengangguk dan tersenyum. "Ketika dia meminjam uang dari saudara laki-laki saya, mengambil pinjaman dan mengambil mobil, dia akan menemukan bahwa mobil itu mengalami kecelakaan besar. Dan itu adalah 718 yang disambung bolak-balik. Bahkan, jika harganya diturunkan menjadi 300.000 yuan, tidak ada yang akan memintanya. Setiap hari mobil ini dijatuhkan di tangannya, itu akan menghasilkan lebih dari 1.000 bunga tambahan. Belum lagi dia tidak dapat mengambil kembali 100.000 yuan. Dan sisa 200.000. Dana jembatan ada 30.000 pinjaman mobil cukup untuk menyeretnya ke bawah. Pada saat itu bunga di kedua ujungnya ditambah berbagai biaya penanganan yang kami sembunyikan dalam kontrak setidaknya akan menjadi 70.000 atau 80.000 yuan sebulan. Dan itu masih sangatlah menguntungkan. Jika dibutuhkan 2 dan 3 bulan itu pasti akan membuatnya repot dengan setengah mati." Saat dia berkata, bos bertanya lagi, "Xiaobin, kamu harus memastikan bahwa anak ini dapat membayar kembali uangnya. Jangan berbalik dan pecahkan saja kalengnya. Lalu aku ingin mendapatkan mobilnya kembali. Paling banyak dapatkan uang setoran 100.000 yuannya. Maka itu tidak terlalu menarik." Xiaobin buru-buru berkata, "Bos, ini memaksa orang tua untuk memiliki rumah seluas 100 kaki persegi di kota yang bernilai 2 juta. Selama dia meminta untuk membawa pinjaman, dia pasti harus membiarkan orang tuanya menjual rumah untuk menyelamatkannya." "Oke," bos tersenyum menyalakan rokok dan berkata sambil tersenyum, "Selama keluarga memiliki aset yang bisa dijual." Setelah selesai berbicara, dia melamparkan sebatang rokok ke Xiaobin dan berkata sambil tersenyum, "Ketika kamu memakannya kering, tidak peduli berapa banyak kamu memancing, pada akhirnya kamu akan mendapatkan komisi 10 poin. Membunuh hidangan babi adalah hal biasa di semua lapisan masyarakat. Tetapi yang paling umum adalah mengatur permainan di antara kenalan. Selain itu, kenalan seringkali paling berani membunuh. Pasar mobil bekas sangatlah berair, dan semakin Anda mempercayai teman, semakin mudah untuk diadu." Porsche 718 dinasti Xiang Wang Dalong sebelumnya digunakan untuk disewa di Yashou Nanhai. Itu adalah truk air di Zhuzhou dan Hangzhou. Setelah direnovasi, dibeli oleh rental mobil Yashou dengan harga murah. Menyewa telah memulihkan biaya dalam lebih dari setahun. Setengah tahun yang lalu, mobil itu disewakan kepada 2 orang muda yang baru saja mendapatkan SIM di Yashou. Kedua orang muda itu mengalami kecelakaan besar saat mengemudi sambil mabuk. Salah satu dari mereka tewas di tempat, yang lain terluka parah dan kendaraan itu hampir terlempar. Kemudian mobil tersebut diambil oleh pihak pemilik dealer mobil di Jinling dengan harga yang sangatlah murah. Kemudian sebagian bodi di depan dilas, dicat
provinsi Guangdong, dan akhirnya dibawa ke Jinling setelah direhabilitasi. Namun karena kondisi mobil ini sangatlah kurang baik, siapapun yang tahu sedikit bisa melihat trik secara sekilas, sehingga pasar polos sangatlah bagus, sehingga mobil ini tidak pernah terjual. Tanpa diduga, lubang besar ini membuat Wang Daolong masuk. Dia bergegas mendatangani perjanjian pinjaman jangka pendek yang penuh dengan jebakan dan kemudian buru-buru berlari ke dealer untuk mengambil mobil dengan uang yang baru saja dia pinjam. Temannya Xiaobin menyiapkan upacara pengangkatan mobil besar untuknya. Mobil sport ini telah direndam dalam air, mengalami kecelakaan dan mati. Dibersihkan dengan rapi olehnya dan juga diikat dengan bunga yang terlihat sangatlah tampan. Pada saat ini Wang Daolong tidak berminat untuk mengagumi mobil sport yang telah lama dicintai ini. Dia merasa sangatlah sakit hati ketika dia berpikir bahwa dia akan kehilangan 30 hingga 40 ribu yuan ketika dia berpindah tangan. Pada saat ini temannya Xiaobin membawanya ke kantor, memberinya kontrak yang tebal dan mendesakkan dengan suara rendah, "Daolong, cepat dan tanda tangani kontraknya dulu. Saya punya rekan dari kota lain yang mencari 718 sumber mobil dan terburu-buru. Jika Anda mengambil mobil itu, saya akan mengatur agar dia mencari Anda untuk melihat mobil, kemudian Anda akan menambahkan 10.000 yuan ke harganya. Saya kira pasti akan minat, sehingga bunga Anda akan dibayar dapatkan." Setelah mendengar ini, Wang Daolong bertanya dengan heran, "Benarkah Xiaobin? Apakah saya masih bisa mendapatkan lebih?" Xiaobin mengedipkan mata padanya dan berbisik, "Pelanggan, pelankan suaramu. Jangan biarkan bos kami mendengar atau kamu pasti akan memarahimu." Wang Daolong berkata dengan tergesa-gesa, Oke, Xiaobin, terima kasih banyak untuk hari ini. Apa yang Anda sopan dengan saya?" Xiaobin membalik kontrak langsung ke halaman terakhir, menunjuk ke arah tanda tangan dan berkata kepadanya, "Anda mendatangani dengan cepat dan saya membawa Anda untuk mengambil mobil setelah mendatangani ini." "Bagus." 10 menit kemudian Wang Daolong akhirnya menyebutkan pos 718 yang dia pikirkan. Xiaobin memberinya upacara pengangkatan mobil yang megah dan penjualan kecantikan memberinya seikat bunga. Kemudian Xiaobin mengaku kepadanya, "Daolong, kamu mengemudikan mobilnya dulu dan aku akan menghubungi rekan itu dan dari tempat lain nanti dan membiarkan dia melihat di dalam mobil itu." Wang Daolong segera menyingkirkan awan kabut untuk melihat langit biru. Dia sangatlah bersemangat sehingga dia lupa tentang masalah kehilangan pekerjaannya. Setelah itu pikiran dia telah membayar pembayaran jembatan selama 10 hari. Jika mobil itu dijual segera setelah disebutkan, itu benar-benar akan merugi. Jadi dia buru-buru berkata kepada Xiaobin, "Xiaobin, bisakah kamu membiarkan temanmu dari tempat lain datang untuk melihat mobil 1 atau 2 hari lagi? Saya baru saja mendapatkan mobil ini dan itu membuat saya langkah dan panas." Xiaobin tersenyum dan berkata, "Oke, tidak masalah. Baru-baru ini tidak ada sumber mobil serupa di pasaran. Dia pasti akan bersedia menunggu 2 hari lagi. Anda dapat mengendarai mobil itu untuk penggunaan praktis dan saya akan menindaklanjutinya." "Bagus." Wang Daolong berkata dengan penuh terima kasih dan bersemangat. "Kalau begitu aku akan mengemudikan mobilnya dulu dan kamu akan memintanya untuk menghubungiku dalam 2 hari setelah mobil pergi. Aku akan mentraktirmu makan besar." Xiaobin melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, "Undang aku makan malam? Kamu tidak perlu. Itu tidak mudah untukmu." 5 menit kemudian Wang Daolong dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada temannya mengendarai Porsche 718 yang didambakan dan meninggalkan bengkel mobil. Pada saat ini dia masih tidak tahu mimpi buruk apa yang akan menunggunya setelah mobil ini. Saya bahkan tidak tahu bahwa dia tidak hanya akan kehilangan 100.000 yuan, tetapi juga rentenir yang akan mendatanganinya. Pada akhirnya dia hanya bisa mengandalkan orang tuanya untuk menjual rumah untuk menyelamatkan dirinya ke daratan. Pada waktu yang bersamaan, Vacation yang tinggal di Jinling International Hotel baru saja mengirim Xiao Churan keluar dengan Kelly West. Setelah ketiga wanita itu makan siang bersama, mereka mengobrol lagi dan lagi ke kamar Vacation selama 1 sore dan Xiao Churan pergi dengan enggan. Setelah menonton Xiao Churan naik ke taksi dan pergi, Kelly West bertanya kepada Vacation dengan heran, "Nyonya Fei, saya hanya memberi Churan kuota kelas master karena wajah Anda. Dia tidak bodoh. Anda seharusnya bisa melihat hubungan ini. Kenapa kamu hanya menyiapkan hadiah untukku tetapi tidak untukmu?" Vacation berkata sambil tersenyum, "Untungnya dia tidak menyiapkan untukku. Jika dia benar-benar menyiapkan hadiah untukku, maka semua kerja kerasku akan hilang." Kelly West bingung.
Dia bertanya dengan ragu, "Nona Faye, apa yang Anda maksud dengan ini semua? Saya tidak mengerti." Fekesin berkata dengan serius, "Hal semacam ini saya tidak mengerti dalam beberapa kata. Cina adalah masyarakat kasih sayang pribadi, kecuali untuk anggota keluarga dekat. Hubungan sosial lainnya hampir didorong oleh kasih sayang manusia, seperti kata pepatah, orang-orang menghormati saya menghormati orang lain. Ini sangatlah berbeda dengan masyarakat antara pribadi di Eropa dan Amerika." Berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar dan kemudian berkata, "Pengingat yang ramah, cara terbaik untuk bergaul dengan orang-orang Wasia adalah membuatnya berutang budi padamu." Kaliwas mengangguk dengan cara yang tampaknya memahami dan memandang Fekesin yang jauh lebih muda darinya semakin dikagumi di dalam hatinya. Segera Fekesin kembali ke kamarnya dan memanggil kakek Fei Jiansong. Segera setelah telepon terhubung, dia bertanya dengan prihatin, "Kakek, apakah kamu masih terbiasa dengan semua yang ada di istana Buckingham?" Fei Jiansong menghela nafas dan berkata, "Beradaptasi dengan kentut. Rasanya seperti berada di penjara." Fekesin bertanya dengan tidak jelas, "Mengapa kakek mengatakan seperti itu?" Fei Jiansong muntah. Staf mengatakan bahwa sampai lelang berakhir, tidak ada yang diizinkan meninggalkan hotel dan bahkan tidak ada yang diizinkan meninggalkan kamar tanpa izin. Jika Anda ingin meninggalkan kamar, Anda harus melapor terlebih dahulu kepada mereka dan beritahu mereka bahwa Anda ingin meninggalkan hotel. Alasan meninggalkan kamar harus disetujui oleh mereka. Meninggalkan kamar tanpa persetujuan dianggap sebagai pelanggaran serius. 1 peringatan dan 2 perampasan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Fekesin bertanya dengan heran, "Manajemennya sangatlah ketat ya kakek?" "Ya kek." "Ya," Fei Jiansong berkata dengan marah. "Makan dan minum semua disajikan langsung ke kamar oleh staf pelayanan, dan petugas pengiriman makanan harus mengurus pakaian yang saya kenakan. Saya harus memakai pakaian yang mereka kirim, atau bahkan saya melanggar disiplin. Saya ingin berjalan-jalan di lantai bawah setelah makan, tetapi mereka tidak mengizinkannya. Saya mengatakan bahwa jalan-jalan bukanlah bagian yang penting dari itu, dan saya tidak menyetujuinya." Fekesin menghela nafas tanpa daya dan menghibur kakek. "Bagaimanapun juga ini adalah pasar penjualan, kek. Ada begitu banyak orang sepertimu. Jadi kamu tidak perlu terlalu peduli." Fei Jiansong menghela nafas dan berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu betapa gelapnya tempat ini. Mereka tidak akan membiarkan saya berjalan-jalan, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka dapat mengirimnya saya treadmill ke kamarnya. Tetapi mereka menawarkan layanan treadmill. Fei, kamu benar-benar menginginkanku 680.000 yuan." Nah, itu ya untuk bab 4014 sampai bab 4027, yaitu 14 bab. Jadi terima kasih yang sudah mau mensupport saya. Mohon maaf yang di tengah-tengah itu sebetulnya sih nggak terlalu penting ya. Saya sebetulnya males untuk membahas itu Vivian itu apa itu diseling-selingi itu ya, jadi males ya sebetulnya, jadi nggak apa-apa lah ya. Jadi terima kasih yang sudah mau menonton dan terima kasih yang sudah subscribe dong. Sebetulnya jam tayangnya sudah tembus ya, tinggal menunggu subscribe-nya, dibantu dong ya, biar saya tambah semangat, biar tambah strong ya, bantu dong. Sebetulnya jam tayangnya sudah tembus, tinggal nunggu subscribe-nya biar Mimin bisa mengajukan monetisasi ya. Mohon bantuannya ditembusin 1.000 ya. Terima kasih dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.